Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya, Anissa Nuraini, ingin menjelaskan secara singkat materi port dan oscillator. Pengertian port. Port adalah mekanisme yang memungkinkan komputer terhubung dengan beberapa sesi koneksi dengan komputer dan program lainnya dalam jaringan. Setiap port dikaitkan dengan proses atau layanan tertentu. Port akan mengidentifikasi aplikasi dan servis yang menggunakan koneksi di dalam protokol TCP atau IP. Jadi, port memungkinkan komputer dapat membedakan antara berbagai jenis trafik. Misalnya, email yang masuk ke port yang berbeda dari halaman web. Jika dilihat dari terminologinya, jenis port dibedakan menjadi dua, yaitu logical port atau port non-fisik dan physical port atau port fisik. Berikut penjelasannya. Logical port adalah jalur yang digunakan oleh aplikasi untuk menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan TCP atau IP. Salah satunya adalah mengkoneksi komputer dengan internet. Port ini berperan penting dalam jaringan komputer. Sedangkan physical port adalah soket, slot, atau jack koneksi yang memungkinkan kabel bisa dihubungkan dengan komputer, router, modem, USB, dan perangkat lainnya. Masing-masing soket memiliki bentuk fisik dan fungsi yang berbeda pula. Beberapa port jaringan fisik terdapat pada perangkat keras jaringan komputer. Berikut ini beberapa contoh logical port. Yang pertama, port 20 dan 21 atau FTP. Port 20 dan 21 merupakan port untuk FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah protokol yang berguna dalam mentransfer data di dalam suatu jaringan. Yang kedua, port 22 atau SSH. Port 22 adalah port standar untuk SSH atau Source Shell. Port ini berfungsi mengirimkan data melalui jaringan dalam bentuk transkripsi. Dapat digunakan untuk menjalankan fungsi atau tugas yang bisa diakses dari jarak jauh, misalnya menghubungkan ke host atau server. Yang ketiga, yaitu port 23 atau telnet. Port 23 telnet adalah port untuk menghubungkan komputer dan server jarak jauh. Fungsinya mirip dengan SSH, hanya saja port 23 telnet tidak menggunakan enkripsi pada koneksinya. Port 25 SMTP. Port 25 berfungsi untuk SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang berfungsi memastikan pengiriman email melalui jaringan dikomunikasikan dengan aman antara sesama SMTP server. Port 53 DNS. Port 53 adalah jenis port untuk DNS yang berfungsi sebagai penerjemah alamat IP pada setiap host. Port ini mencocokkan nama domain yang dapat dibaca manusia dengan alamat IP yang dapat dibaca mesin. Port 67 dan 68 DHCP. Port DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol berfungsi untuk menetapkan informasi terkait alamat IP. Port 67 bertugas menerima permintaan alamat dari DHCP dan mengirim data ke server. Sedangkan port 68 merespons semua request DHCP dan meneruskan data ke klien. Port 80 HTTP atau web server. Port 80 berfungsi untuk HTTP, yakni memungkinkan browser terhubung ke halaman web. Port ini akan menerima permintaan koneksi dari klien. Kemudian, setelah koneksi berhasil dibuat, akan mendapat akses ke berbagai halaman web di internet. Port 443 HTTPS. Hampir mirip dengan port 80, port 443 berguna untuk menghubungkan klien ke internet, namun dengan fitur keamanan tambahan yang tidak dimiliki port HTTP 80. Port 443 mengenkripsi paket jaringan sebelum mentransfernya. Port 143 atau IMIP atau juga Internet Message Access Protocol adalah protokol untuk mengakses email dari server.
Kamu bisa mengakses dan mengunduh email asalkan terhubung dengan server. Port ini memastikan data tetap aman saat proses koneksi berlangsung. Port 8080 dan 3128 proxy. Port 8080 tidak hanya digunakan bagi HTTP, tapi juga bagi proxy karena masih berjalan pada satu layanan yang sama. Port alternatif lain untuk proxy adalah port 3128. Jika dilihat dari terminologinya, jenis port dibedakan menjadi dua, yaitu logical port atau port non-fisik dan physical port atau port fisik. Berikut penjelasannya. Logical port adalah jalur yang digunakan oleh aplikasi untuk menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan TCP atau IP. Salah satunya adalah mengkoneksi komputer dengan internet. Port ini berperan penting dalam jaringan komputer. Sedangkan physical port adalah soket, slot, atau jack koneksi yang memungkinkan kabel bisa dihubungkan dengan komputer, router, modem, USB, dan perangkat lainnya. Masing-masing soket memiliki bentuk fisik dan fungsi yang berbeda pula. Beberapa port jaringan fisik terdapat pada perangkat keras jaringan komputer. Berikut ini beberapa contoh physical port. Yang pertama yaitu serial port. Serial port berfungsi untuk mentransmisikan data jarak jauh secara lambat. Penggunaan port serial sudah banyak ditinggalkan dan telah digantikan dengan port USB dan fireware. Contoh penggunaannya pada keyboard, mouse, monitor, dan modem dial-up. Yang kedua, parallel port. Port paralel digunakan untuk mentransmisikan data pada jarak pendek secara singkat. Pemindahan data dapat dilakukan secara bersama sehingga informasi yang terkirim lebih banyak dibandingkan serial port. Jenis ini biasa dipakai pada penghubung perangkat printer dan lain-lain. Yang ketiga, SCSI. Port SCSI berguna untuk mentransmisikan data secara cepat, bahkan bisa digunakan untuk menghubungkan 7 alat sekaligus atau disebut dengan daisy chain. 4. USB port. USB port adalah jenis port fisik yang dapat digunakan untuk segala keperluan universal. Pengertian OSI layer. Lapisan OSI atau OSI layer adalah sebuah konsep yang menentukan standar komunikasi dalam suatu jaringan komputer. OSI layer membuat perangkat, misalnya komputer, dapat berkomunikasi satu sama lain sesuai protokol. Dengan OSI layer, pengguna bisa dengan mudah mengirimkan pesan dari perangkat satu ke perangkat lainnya, misalnya mengirimkan sebuah email. Berikut macam OSI layer yang terdiri dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Lapisan pertama pada OSI adalah physical layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Yang kedua adalah data link. Data link layer ini bertugas membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik. Data link layer ini juga memecah data dari network layer menjadi bagian-bagian kecil yang disebut frame, lalu mengirimkannya ke tujuan, hampir sama seperti network layer. 3. Network. Lapisan network bertugas untuk mendefinisikan IP address sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Kemudian, fungsi berikutnya adalah membagi data menjadi beberapa paket lalu mengembalikannya setelah data berhasil diterima. 4. Transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima adalah session layer. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikannya tetap terbuka ketika data sedang dikirim. 6. Presentation.
Presentation layer berfungsi untuk mengidentifikasi sintak yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Yang ketujuh, application layer. Pada layer paling atas terdapat application layer. Di lapisan ini terjadinya interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Itulah penjelasan materi singkat port dan OSI layer dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan komennya.